Mei memakai 9 celana dalam di depan ibunya. Itu karena setiap malam dia diperkosa oleh ayah tirinya. Tapi dia tidak memiliki keberanian memberitahu ibunya. Ini adalah satu-satunya cara untuk meminta perlindungan ibu. Tapi ibunya ternyata tidak memperhatikannya. Kemudian, Xiao Mei menggantung sebuah boneka beruang lonceng di sudut tempat tidurnya lagi. Dengan harapan jika bel ini berbunyi, ibunya dapat menolongnya. Tetapi saat tengah malam tiba, tempat tidur Xiao Mei mulai bergetar hebat. Bel berbunyi sangat keras. Tetapi ibu Xiao Mei sepertinya tuli, tidak merespon sama sekali. Keesokan harinya, ibu melihat bercak di tempat tidur putrinya. Seketika membuatnya menyadarinya. Dia menyeka bercak itu dengan kuat. Dia sepertinya hanya ingin membersihkannya. Seolah-olah tidak ada kejadian apapun semalam malam. Xiao Mei duduk di sudut ruangan dan melihat ibunya dengan tatapan dingin. Matanya dipenuhi dengan rasa kebencian dan seperti mati rasa. Dan ibunya masih berusaha menyeka spray tempat tidurnya. Mungkin karena terlalu lama dibiarkan, sehingga membuat beberapa bercak telah mengering dan membekas di kasurnya. Dan sulit untuk dibersihkan. Ibu Xiao Mei membanting kain lap di atas spray kasur. Suara keras itu membuat Xiao Mei ketakutan dan menjatuhkan gelas airnya. Dia menatap ibunya dengan ketakutan. Dan saat itu juga, tatapan ibunya dipenuhi dengan rasa kecemburuan dan kemarahan. Seketika, ibunya menarik Xiao Mei, memegang erat pergelangan tangannya. Kemudian dia mengambil kemoceng dan memukul Xiao Mei. Xiao Mei mengemis dan menangis. Tetapi itu hanya membuat ibunya memukul semakin keras. Akhirnya, Xiao Mei dipukuli sampai meninggal. Lalu ketika polisi menerima laporan, tubuh Xiao Mei sudah kaku. Berdasarkan hasil autopsi, Xiao Mei mengalami banyak pelecehan selama hidupnya, dan ada tanda-tanda kekerasan. Polisi langsung menangkap ibu Xiao Mei, tapi dia hanya diam dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Sehingga polisi tidak dapat menemukan bukti kesalahan wanita itu sama sekali. Interogasi menemui jalan buntu, karena kasus ini terlalu mengerikan. Jadi kepala polisi bernama Chen memutuskan untuk menginterogasinya sendiri. Chen seorang kepala polisi yang mahir dalam memecahkan kasus. Dia masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang serius. Ibu Xiao Mei tetap tidak ingin menjawab. Pukul. Suara ibu Xiao Mei terlalu kecil. Pukul. Cara ini akhirnya membuka mulut wanita itu. Tetapi dia tetap tidak mau bekerja sama. Dia hanya mengakui bahwa dia secara tidak sengaja membunuh putrinya. Tetapi dia sama sekali tidak mengakui perbuatan suaminya. Melihat ini, Chen langsung mengeluarkan pistol, menodongkan pistol ke kepalanya dan bertanya, "Jika ini kesalahanmu, bolehkah aku membunuhmu?" Wanita ini ketakutan dan menangis, tetapi masih tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Chen semakin marah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menanggalkan pakaian wanita. Wanita itu ditelanjangi dan berdiri di depan semua orang. Anak buah Chen dengan santai memakai sarung tangan, memerintahkan wanita itu untuk meregangkan kakinya dan membungkuk. Kemudian mulai memeriksa bagian pribadinya di depan umum. Menghadapi penghinaan seperti ini, wanita itu masih bersikeras mengatakan jika dia tidak sengaja membunuh putrinya. Dan tetap tidak ingin mengatakan apa perbuatan suaminya kepada putrinya. Tidak ingin katakan ya? Kemudian atur suhu ruangan ke 0 derajat. Ambil seember air es lagi dan siram ke wanita itu. Ketika suhu dalam ruangan semakin rendah, angin dingin dan air es yang disiram ke tubuh wanita itu, membuat wanita itu menggigil kedinginan. Tetapi dia tetap menutup rapat mulutnya, menolak untuk mengakuinya. Akhirnya Chen tercengang. Apa yang membuatnya begitu gigih? Di sisi lain, beberapa petugas polisi datang ke rumah wanita itu, dan kebetulan bertemu dengan suami wanita itu. Entah apa yang telah dia lakukan, dia tampak menyelinap. Saat itu juga, seorang kapten polisi mencium aroma bau terbakar, meminta anak buahnya menjaga pria itu, lalu bergegas masuk ke kamar, mencari aroma bau itu dan dia menemukan rekaman video yang sedang terbakar. Dia juga melihat mesin cuci, dan mencatatkan ada pakaian anak dan spray yang belum dicuci. Kapten polisi segera membawa pria itu dan bukti-bukti yang ada ke kantor polisi. Berkat usaha dari polisi, mereka berhasil menyelamatkan hampir setengah dari video itu. Tapi hanya kekerasan dalam rumah tangga pria terhadap putrinya. Tidak ada bukti kunci penyerangan terhadap Xiao Mei. Satu-satunya penyebab kematian Xiao Mei adalah ibunya sendiri. Tim investigasi datang ke ruang interogasi lagi. Kali ini penyidik merubah sikapnya. Bersikaplah sangat sopan kepada wanita. Tidak hanya membantu wanita itu mengeringkan tubuhnya, penyidik bahkan menuangkan segelas air untuknya. Penyidik duduk berhadapan dengan wanita itu,
berusaha membujuk wanita itu. Berjanji padanya asalnya dia mengakui kejahatan suaminya, akan meringankan hukumannya. Tapi wanita itu tetap tidak mengakuinya. Dia bersikeras kalau dia tidak tahu apa-apa. Dia sepertinya ingin menutupi kejahatan suaminya sampai akhir. Penyidik melihat cara dia ternyata tidak berguna. Kemudian memperlihatkan foto tubuh Xiaomei, melempar satu demi satu foto di depan wanita itu. Memar yang ada di tubuh gadis kecil itu sangat mengerikan. Mereka juga nyalakan rekamet kaset suaminya, memperlihatkan video putrinya yang terlihat seperti mainan suaminya. Wanita itu hanya bisa menghindar dan menutup matanya. Tapi penyidik tidak akan membiarkannya. Dia memerintahkan petugas polisi untuk membuka mata wanita itu. Dia ingin wanita itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Iblis macam apa yang merasukinya? Melihat sendiri apa yang telah dia lakukan pada putrinya yang berusia 12 tahun itu. Sampai ketika dia melihat tempat tidur goyang di rekaman video itu. Wanita itu akhirnya menangis. Air mata jatuh dari sudut matanya. Polisi tidak bisa membiarkan kejahatan ini. Kepala polisi Chen mengatakan asalkan wanita ini mengakui kejahatan suaminya, maka mereka akan menutup video ini. Tidak disangka wanita itu meneteskan air matanya, tetapi tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Chen marah dan menamparkan wanita itu dengan keras, membuat wanita itu terbaring di tanah dan kesakitan. Melihat itu, Chen tidak bisa melanjutkan interogasinya, dan memerintahkan polisi untuk mengirimnya kembali ke sel. Saya pikir kasusnya telah terhenti. Ternyata malam harinya sesuatu telah terjadi. Wanita itu menggosokkan pergelangan tangannya di tepi semen. Dia juga menggigit tangannya hingga terluka, karena dia takut dia akan mengatakan yang sebenarnya dan melibatkan suaminya. Jadi dia memutuskan, mengambil jalan seperti ini. Namun, polisi yang berpatroli melihat kejadian itu, dan segera membawanya ke rumah sakit. Kepala polisi Chen akhirnya tiba. Wanita itu juga sudah membaik. Chen melihat wanita itu duduk di atas kasur dengan tidak berdaya. Dia kemudian meminta petugas lain meninggalkan ruangan. Kemudian duduk dan berbicara dengan wanita itu tentang pengalamannya. Ternyata, putrinya juga mengalami pelecehan dari suaminya. Tetapi dia memilih jalan yang berbeda dengan wanita itu. Dia dengan tegas mengirimkan suaminya ke penjara. Tetapi meski begitu, putrinya juga mengalami trauma yang tidak terlupakan. Setelah mendengar cerita Chen, wanita itu akhirnya bersedia berbicara. Sebenarnya dia tahu kekejaman suaminya setiap malam. Dia juga menyadari jika putrinya meminta pertolongannya, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun, karena ketika dia berusia 14, dia juga dilecehkan oleh ayahnya, dan di umur 15 tahun dia memiliki seorang putri. Dia bahkan diusir dari rumah oleh ibunya. Bertahun-tahun dia berusaha bertahan hidup, dan pada akhirnya dia dicampakan oleh banyak pria. Dan tentang kejahatan suaminya, asalkan dia berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi, maka keluarga ini bisa bertahan selamanya. Tetapi dia salah. Setelah mendengar cerita wanita itu, hati kepala polisi Chen juga tersentuh. Wanita ini tampaknya sudah dewasa, tetapi dia sebenarnya seorang wanita yang belum dewasa. Tidak pernah ada yang memberitahunya. Belajarlah untuk melawan ketika sesuatu terjadi. Jadi ketika putrinya diganggu, dia hanya bisa bersembunyi. Sampai setelah dia mendengar cerita kepala polisi Chen, wanita itu akhirnya menunjukkan keberaniannya. Dia akhirnya mengakui kejahatan suaminya, dan suaminya dijatuhi hukuman mati. Sedangkan wanita itu menghabiskan hidupnya di penjara, menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kesalahannya. Meskipun yang hilang tidak bisa kembali, tetapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Terakhir, saya berharap semua wanita yang pernah terluka, dapat berdiri dengan berani, mengambil langkah hukum untuk melindungi diri sendiri. Inilah yang ingin disampaikan dari cerita film ini kepada kita semua. Dan cerita pun berakhir sampai di sini.